Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini melanjutkan lagi pelajaran ilmu nahwu dasar. Ini pertemuan terakhir dan ini adalah pertemuan ke-34. Alhamdulillah, ilmu dasar, nahwu dasar, 34 kali pertemuan berarti kita dengan pembahasan terakhir dari tawabi, yaitu al-badal. Pembahasan terakhir dari tawabi itu al-badal. Ada namanya kata yang ikut i'rab sebelumnya, dia sebagai badal. Badal itu pengganti. Ya, namanya pengganti ikut kedudukan bacaan yang dia gantikan. Itu sebenarnya sederhananya untuk memahaminya. Jadi dia menggantikan sebelumnya. Artinya setelahnya ini, itulah yang dimaksudkan oleh sebelumnya. Dipahamkan? Setelahnya itulah yang dimaksudkan dengan sebelumnya. Yaitu mereka kasih pengertian badal. Ya, tapi yang keempat ya adalah badalun. Ya, mereka memberikan pengertian badal itu kalau secara bahasa kan pengganti. Ya, pengganti. Menurut istilah nahwu, dia adalah tabi. Masih sama dengan kemarin. Dia adalah tabi, pengikut terhadap ya sebelumnya. Sebelumnya itu disebut dengan al-mubdal. Al-mubdal, yang digantikan. Iya, dia pengikut terhadap yang digantikan. Kalau taukid kan pengikut terhadap yang dikuatkan. Kalau na'at pengikut terhadap yang man'ut. Kalau atop pengikut terhadap yang diatopkan. Kan begitu semuanya. Iya. Cuma mereka tambahkan setelahnya al-maqsudu ya bil hukmi, al-maqsudu bil hukmi bila wasitoh. Bila wasitotin. Iya. Badal itu adalah tabi, pengikut terhadap mubdal yang digantikan sebelumnya. Al-maqsudu bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan hukum sebelumnya. Misalnya saya bilang begini, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun akhuka. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Biasanya juga badal diterjemahkan yaitu diantaranya. Iya, yaitu. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Siapa Zaid sekarang? Saudara kamu. Siapa saudara kamu? Zaid. Kan begitu. Jadi ini akhuka, ini i'rab sebagai badal. Sebagai apa? Badal daripada siapa? Zaid. Badal sebagai dari Zaid. Ciri-ciri badal, kata sebelumnya itu bisa dihilangkan. Ciri-ciri badal, kata sebelumnya itu bisa dihilangkan. Ja'a Zaid akhuka. Kalau saya bilang ja'a akhuk, sempurna? Kan saya bilang datang Zaid, yaitu saudara kamu. Kalau saya bilang datang saudara kamu, antum bisa pahami itu kalimat? Bisa pahami. Paham kan? Jadi pengertiannya badal itu kan pengikut terhadap yang digantikan. Artinya ini enggak mengikuti ini. Artinya ketika ini menggantikan yang ini, berarti i'rabnya ikut. Sama-sama rofa, sama-sama nasab, sama-sama apa? Jar. Kalau nanti di sini mansub, ini juga mansub. Di sini majrur, ini juga majrur. Itu namanya badal. Nah, cuma harus kita lihat ini pengertian. Al-maqsudu bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum maksudnya ini hukum datang. Kata datang. Sekarang kalau saya bilang Ja'a Zaidun akhuk, siapa yang datang? Siapa yang datang? Zaid, yaitu saudara kamu. Jadi yang datang sekarang adalah saudara kamu. Anda paham ini? Yang datang sekarang saudara kamu. Jadi yang dimaksudkan dengan datang ini, yang datang adalah yang ini. Beda kalau na'at. Na'at misalnya, Ja'a Zaidun al-akilu. Datang Zaid yang berakal. Siapa yang datang? Zaid yang berakal? Enggak, yang berakal itu cuma sifatnya Zaid, bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum.
Nah, ini agak rumit sedikit, tapi kalau antum pahami dari dasar ya alhamdulillah. Walaupun pemahaman awalnya badal itu pengganti, artinya kata kedua menggantikan kata pertama. Tapi ulama bahasa Arab mengatakan bahwa namanya badal, dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum sebelumnya. Yang ini hanya sekedar kata mereka tamhidan. Yang ini hanya sekedar pendahuluan. Datang Zaid, yaitu saudara kamu. Datang saudara kamu. Siapa saudara kamu itu? Zaid. Ini Zaid dibawakan sebagai awalan saja. Bukan Zaid yang datang, tapi saudara kamu. Zaid cuman keterangan bahwa saudara kamu itu namanya siapa? Saudara kamu itu namanya siapa? Zaid. Begitu saja. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum datang, saudara kamu. Yang dimaksudkan hukum datang adalah siapa? Saudara kamu. Jadi dia sebenarnya mau bilang, ja'akhuk. Itu dari awal. Datang saudara kamu. Cuman untuk menghindari pertanyaan orang, siapa saudara kamu? Dia kasihlah awalan siapa? Zaid. Jadi Zaid itu sebagai apa? Hanya pendahuluan saja. Untuk kata apa? Akhuk. Supaya nanti tidak muncul pertanyaan. Karena kalimat sempurna tanpa Zaid. Kalimat itu sempurna tanpa siapa? Zaid. Coba antum bilang, tanpa Zaid. Apa? Sempurna kalimatnya? Sempurna. Itulah ciri badal yang pertama. Dialah yang dimaksudkan dengan hukum. Maksudnya hukum datang. Dia yang datang. Dia yang datang. Ah, ini sekarang. Ini juga penting. Jadi ini poin pertama, ini poin kedua. Iya. Jadi kata yang dimaksudkan dengan hukum nanti mengeluarkan naat. Kalau taukid kan memang untuk menguatkan. Jadi untuk keluar naat, ini yang dimaksudkan dengan hukum. Naat bukan dia dimaksud dengan hukum. Seperti ja'a Zaidun al-akilu. Nggak bisa untuk bilang ja'al akilu. Datang yang berakal. Orang tidak paham. Nggak bisa dihapus Zaidnya. Jadi yang datang Zaid bukan al-akil. Al-akil hanya apa? Sifatnya. Kalau ini malah yang datang akhuk. Yang datang apa? Akhuk. Zaid hanya pendahuluan saja. Ah, ini lagi sekarang. Bila wasitotin, tanpa perantara. Saya contohkan dulu ya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Datang Zaid dan Ali. Siapa yang datang? Di contoh ini, siapa yang datang? Hah? Siapa yang datang? Berarti hukum datang adalah berlaku untuk Zaid dan siapa? Ali. Sini yang dimaksudkan dengan hukum. Apakah Ali adalah badal? Paham? Kan pengertian badal adalah yang dimaksudkan dengan hukum. Pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Kalau kita sampai di situ berarti Ali adalah bisa jadi badal. Tapi perhatikan ini kata berikut kedua. Bila wasito tanpa perantara. Kalau ini dimaksudkan dengan hukum, tapi ada perantara? Ada perantara? Yang ini. Ada perantara? Ada. Apa itu perantaranya? Wow. Ini badal atau atop? Ini badal atau atop? Atop. Tanpa perantara mengeluarkan atop. Jadi walaupun dia dimaksudkan dengan hukum, tapi ada perantara. Itulah apa? Atop. Jadi maksud bil hukum mengeluarkan naat. Mengeluarkan siapa? Naat. Tanpa perantara mengeluarkan siapa? Atop. Karena atop pakai perantara. Badal tidak pakai perantara. Lihat. Ja'a Zaidun wa akhuka. Kalau begitu. Ja'a Zaidun wa akhuka. Apa namanya itu? Atop atau badal? Atop atau badal? Atop. Kalau saya bilang Ja'a Zaidun akhuka. Apa itu? Apa itu? Itu dia. Bilang perantara jadi badal. Ada perantara jadi atop. Perantara itu maksudnya adalah, perantara ini yang dimaksud adalah hurufu al-atfi. Ya, huruf atop. Dipahami kan? Dengan ini berarti tawabi itu selesai. Kalau naat sifat untuk kata sebelumnya. Kalau atop dia pakai huruf atop. Kalau taukid penguat. Kalau badal pengganti.
pengganti yang dimaksudkan dengan hukum mengeluarkan naat. Kalau taukid memang jelas keluar. Kan dia pakai lafaz tertentu. Yang samar nanti itu adalah naat, atof, badal. Kalau taukid lafzi mengulang lafaz. Taukid maknawi mengulang lafaz tertentu. Itu kan dia memang khusus. Yang samar nanti adalah naat, atof, badal. Cuman ketika kita kasih pengertian ini, langsung dia bedakan antara naat sama atof. Ya, naat sama atof. Ketika saya contohkan ja'a Zaidun al-akilu. Ja'a Zaidun al-akilu. Datang Zaid yang berakal. Yang datang siapa? Yang berakal atau Zaid? Hah? Berarti yang dimaksudkan dengan hukum Zaid atau pengikutnya? Zaid atau pengikutnya? Zaid. Berarti bukan badal. Karena ciri badal yang ikut, itulah yang dimaksudkan dengan hukum. Paham gak ini? Berarti dia ini bukan badal. Ini naat. Ini naat. Kemudian ja'a Zaidun wa Aliun. Ali dimaksudkan dengan hukum datang? Ali yang dimaksudkan dengan hukum datang? Yang dimaksudkan, tapi keluar dengan kata apa? Bila wasito, tanpa perantara. Ini bukan badal. Karena ada apa? Perantara. Badal bukan tidak pakai apa? Perantara. Dipahami ini? Harus bedakan tiga itu. Tiga saja yang untuk bedakan. Naat, atof, badal. Naat, atof, badal. Itu paling sulit dibedakan. Tapi dengan pengertian ini, pengertian terakhir dari badal, makanya badal itu jadikan dia terakhir terus. Kalau antum jadikan badal perantara awal, susah nanti. Yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Kita tidak tahu siapa itu perantaranya. Dipahami ini? Jadi ketika antum sudah lewat naat, lewat atof, maka badal mudah. Badal itu yang dimaksudkan dengan hukum, keluar naat. Karena dia tidak dimaksudkan dengan hukum. Paham kan? Kemudian tanpa perantara keluar siapa? Atof. Karena atof pakai apa? Perantara. Antum bisa paham sampai sini? Ini paling sulit tentang badal. Karena harus membedakannya dengan naat dan atof sekaligus. Siapa yang punya pertanyaan? Di sisa setelah itu adalah pembagiannya. Adapun hukumnya ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm-jazm. Tidak harus bergandengan. Badal itu tidak harus bergandengan. Taukid tidak harus bergandengan. Atau tidak ada yang harus bergandengan. Semua ini tidak ada yang harus bergandengan. Nah, ini kan contoh-contoh pendek. Nanti di kitab kan contohnya panjang. Ada lagi? Nah, luas, bebas. Badal itu kan bisa isim, bisa fi'il. Nama yang jelas, ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm. Ada lagi? Jadi kan badal itu kan yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum datang, itu maksudnya bukan hukum i'rab. Paham kan? Misalnya saya udah bilang dari tadi, ja'a Zaidun akhuka. Siapa yang datang? Aku. Kan begitu kan? Jadi yang ikut itulah yang dimaksudkan dengan hukum datang. Tapi kalau naat, ja'a Zaidun al-akilu. Siapa yang datang? Zaid, bukan al-akilu. Sementara badal harus yang ini, yang datang. Nah, ketika yang dimaksudkan dengan hukum berarti keluar naat. Kalau naat tidak dimaksudkan dengan hukum. Paham kan? Ada lagi? Iyalah. Pokoknya yang dimaksudkan dengan hukum itulah yang jadi badal. Ketika antum balik itu contoh. Ja'aku, datang saudaramu, Zaid. Datang saudara kamu, yaitu Zaid. Siapa badal? Zaid kan, berarti yang datang siapa sekarang? Zaid. Akhuka hanya pendahuluan.
Hukum pada man'utnya. Iya. Yang sebelumnya. Iya. Nah, antum paham gak hukum siapa yang dibicarakan? Gini, jadi ada hukum i'rab. Hukum i'rab selalu setelahnya ikut sebelumnya. Tapi yang dibicarakan hukum sekarang adalah hukum datang, pergi, minum, duduk, itu maksudnya. Hukum pekerjaan sebelumnya. Misalnya gini, ja'a Zaidun al-akilu, pekerjaan datang, itu maksudnya hukum ini. Yang dihukumi datang, itu siapa? Zaid adalah al-akilu. Zaid. Ja'a Zaidun wa Aliyun, hukum datang siapa? Ali dan Zaid, kan begitu. Ja'a Zaidun ahuka, siapa yang datang? Begitu maksudnya. Kalau hukum i'rab pasti dia ikut sebelumnya, semuanya. Mau na'at, taukid, atau badal, ikut semuanya. Hukum i'rab. Tapi hukum pekerjaan sebelumnya, ikut siapa? Siapa yang dihukumi datang? Gitu maksudnya. Tangan? Ada lagi? Bisa. Akhuka. Itulah ciri badal, bisa hilang. Dia kalau antum hilangkan tak ada badal. Kenapa sibuk? Jika antum hilangkan tak ada badal, jumlahnya cuma fi'il fa'il. Iya kan? Kenapa repot cari badal? Nah, antum sudah hilangkan. Terus? Selesai pembahasan. Boleh. Paham kan? Iya. Antum misalnya contoh fi'il misalnya dalam ayat. Dalam ayat. Mereka sering mencontohkan ayat. Apa itu? Di surat Al-Furqan? Iya. Contoh lain, enggak hadir itu ayatnya, pengkhianat hafalan saya. Iya. Iya. Dibilang di contoh fasolla ya Muhammadun sajada. Iya, sajada lillahi. Sholla Muhammadun sajada lillahi. Muhammad sholat, yaitu sujud karena Allah. Banda? Jadi sajada ini badal untuk sholat. Tinggal nanti badal apa? Kan badal itu kan boleh menggantikan seluruh sebelumnya, boleh menggantikan sebagian, boleh menggantikan, ya, hanya mencakup. Seperti ini, sholla Muhammadun sajada lillah. Sajada bagian dari sholat. Sebentar, kita akan bahas. Jadi sajada ini badal dari mana? Badal dari mana? Badal dari sholat. Kalau saya, ini tidak nampak karena mabni. Saya buat fi'il mudhari. Yusalli Muhammadun yasjudu. Paham kan? Saya masukkan lan. Supaya nampak lagi. Lan yusalliya Muhammadun yasjuda lillahi. Masukkan lam. Lam yusalli, hilang ya-nya. Lam yusalli Muhammadun yasjud lillahi. Paham kan? Ada lagi? Sudah? Setelah itu terakhir pembahasan penutup untuk badal. Jelas ini sudah selesai, ini cukup badal sampai situ. Cuman namanya badal itu ada beberapa jenis. Ada namanya badal kul min kul. Ini hanya kelengkapan saja. Kadang badal itu seluruh dari seluruh. Artinya setelahnya menggantikan utuh sebelumnya. Seperti ini. Ja'a Zaidun akhuk. Siapa akhuk? Zaid. Siapa Zaid? Akhuk.
akuk, Zaid, Zaid akuk. Artinya ini yang kedua, itulah yang pertama. Itu namanya kul min kul. Kadang juga badal itu bisa ba'at min kul. Dia hanya sebagian dari seluruhnya. Sebagian dari seluruhnya. Seperti ini tadi. Lan yusalli lillahi yasjuda. Lan yusalli Muhammadun yasjuda lillahi. Ini sujud semua dari solat atau sebagian dari solat? Hah? Seluruh dari solat atau sebagiannya? Sebagiannya saja. Contoh lain supaya lebih sederhana. Ya hafidtu. Siapa tahu kalau ya contoh itu kurang dipahami karena fiil. Hafidtul Qur'ana. Ya, hafidtul Qur'ana nisfahu. Saya menghafal Al-Qur'an setengahnya. Hafidtul Qur'ana. Maf'ulun bih nisfahu, yaitu setengahnya. Dipahami nih. Apa i'rabnya nisfahu? Badal. Dari apa? Dari apa? Al-Qur'ana. Badal apa namanya ini? Ba'at min kul. Karena ini sebagian dari seluruhnya. Ada paham ini? Bisa. Yang ketiga ada namanya yang mereka bilang badal istimal. Badal istimalun. Badal hanya cakupan. Tidak sebagian, tidak seluruhnya. Tapi ada padanya. Ada padanya. Paham kan? Misalnya antum katakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat untukku, bermanfaat bagiku ilmunya. Zaid bermanfaat bagiku yaitu ilmunya. Kata ilmu ini sebenarnya bisa kita katakan nafa'ani ilmuhu. Kan bisa begitu toh? Ilmunya bermanfaat bagiku. Berarti itu badal. Karena dia yang dimaksudkan dengan kata bermanfaat. Bermanfaat. Yang bermanfaat dari Zaid apanya? Ilmunya. Sekarang pertanyaannya, badal apa namanya ini? Apakah kul min kul? Apakah ilmu ini seluruh dari Zaid? Hah? Enggak. Sekarang apakah ilmu itu sebagian dari Zaid? Hah? Ilmu itu sebagian dari Zaid? Hah? Enggak. Enggak bisa kita katakan ilmu itu bagian dari Zaid. Anda paham ini? Berarti ilmu itu apa? Ada pada Zaid. Tidak bisa kita katakan Zaid itu bagian atasnya ilmu, bagian bawahnya bodoh. Enggak bisa kan? Enggak bisa juga kita katakan seluruh dari Zaid itu apa? Ilmu. Anda paham ini? Berarti ini tidak seluruh, tidak juga apa? Sebagian. Maksudnya badal apa? Mereka namakan dengan badal apa? Istimal. Badal cakupan. Hanya mencakup saja. Dipahami ini? Melingkup saja. Yang jelas ini i'rabnya badal. Yang terakhir dan tiga ini biasa kita dapatkan di Quran, di hadits, di Arab gundul banyak. Yang terakhir dan ini tidak mungkin ada di Quran, ada namanya badal golat. Badal karena salah. Nanti salah ucap atau lupa, atau nanti di buku lebih tinggi lagi, bisa saja dia memang tidak lupa, tidak salah ucap, tapi mau saja ganti. Mau saja ganti. Mereka contohkan paling sering, ro'aitu, misalnya, ro'aitu farosan. Ya. Dia mau bilang begitu awalnya. Ro'aitu farosan. Saya lihat siapa? Saya lihat apa? Kuda. Saya lihat kuda. Tapi dalam kalimat dia tidak langsung bilang saya lihat kuda. Dia bilang ro'aitu Zaidan. Farosan. Saya lihat Zaid, kuda. Saya lihat Zaid, kuda. Ini kuda badal dari siapa? Badal dari siapa? Zaid. Sekarang, apakah kuda seluruh dari Zaid?
Paham pertanyaannya dulu? Apakah kuda seluruh dari Zaid? Bukan. Bagian dari Zaid? Bukan. Ada mencakup Zaid? Bukan. Nah ini badal itu. Badal golat. Mereka bilang, tadinya dia mau bilang, saya lihat kuda. Tadinya di awal. Tapi yang terucap di mulut Zaid, mungkin karena selalu di nahwu Zaid terus. Jadi awalnya dia mau bilang begini, Ra'aitu farosan. Tapi ternyata di mulut yang bilang apa? Ra'aitu Zaidan. Setelah sadar ternyata salah, langsung bilang farosan. Ra'aitu Zaidan farosan. Ra'aitu Zaidan farosan. Jadi tadi dia mau bilang farosan. Tapi yang terucap di mulut apa? Yang terucap di mulut siapa? Zaid. Setelah sadar langsung dia apa? Gantikan. Dipahami ini? Ah, ini nanti bisa saja karena salah atau karena lupa. Tadi dia mau bilang ro'aitu farosan, tapi karena lupa langsung dibilang ro'aitu Zaidan. Setelah dia ucap, dia ingat farosan. Bisa juga karena mau saja berpaling. Memang dia mau ngomong sebenarnya ro'aitu Zaidan. Ah, tidak seru kalau Zaid, kuda saja. Ro'aitu farosan, ro'aitu Zaidan, farosan. Bisa nanti tiga. Bisa karena lupa, salah, atau mau saja ganti. Mau saja ganti. Namanya kalau salah, berarti badal apa? Badal apa? Golat. Badal golat. Ah, ini tidak terlalu penting sebenarnya. Ya, yang ini. Yang paling penting adalah antum tahu pengertian badal. Karena mau dia kul min kul, ba'd min kul, istimal golat, tetap antum bilang nanti badal. Paham kan? Badal. Cuma rinciannya kadang seluruhnya, kadang sebagiannya, kadang mencakup, kadang karena salah. Dipahami ini? Nah, ada pertanyaan? Istimal. Istimal itu tidak seluruh, tidak sebagian. Paham kan? Hanya mencakup dia. Seperti Zaid bermanfaat bagiku ilmunya. Ilmu itu bukan seluruh dari Zaid, bukan sebagian dari Zaid, tapi ada pada Zaid. Paham saudara? Belum. Seluruh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ilmu. Seperti itu. Zaid saudaramu. Siapa saudaramu? Yang seluruh saudara. Seluruh dulu antum harus pahami. Siapa saudaramu? Jadi untuk memahami istimal, paham dulu seluruh sama sebagian. Sekarang, Zaidun akhuka. Siapa itu akhuka? Si Zaid kan? Siapa si Zaid? Berarti seluruhnya kan? Ya? Saya hafal Quran setengahnya. Siapa setengahnya di sini? Quran dah. Siapa Quran yang antum hafal? Setengahnya kan? Kan begitu. Ini apa? Sebagian. Iya kan? Sekarang bermanfaat bagiku, bermanfaat Zaid bermanfaat bagiku, yaitu ilmunya. Ilmu itu apakah seluruh dari Zaid? Itu apakah Zaid itu ilmu? Dah? Apakah ilmu itu sebagian dari Zaid? Ilmu itu sebagian dari Zaid? Bukan. Ilmu bukan bagian dari Zaid. Paham kan? Ah, tapi ilmu itu ada pada Zaid. Anda paham kan? Berarti istimal. Sudah. Terus semua badal bisa hilang. Itu kan pengertian di awal tadi, toh. Jadi semua badal itu ciri-cirinya yang dia ikuti itu bisa hilang. Anda bisa katakan nafa'ani Zaidun. Kan bisa begitu. Bisa juga nafa'ani ilmu. Paham kan? Semua bisa ini. Ro'aitu farosan. Kan langsung tak? Ro'aitu Zaidan farosan. Pokoknya kapan bisa hilang badal? Sudah? Nafa'ani
Akilu antum tahu akiluhu, orang berakal. Akluhu. Bukan akiluhu, akluhu. Terus? Sebagai naat atau badal. Sekarang, yang dimaksudkan dengan hukum akluhu atau bukan? Kan sudah saya bilang tadi tuh perbedaan naat sama badal. Jadi contohnya Ray, nafa'ani, ya, Zaidun akluhu. Akluhu. Bermanfaat bagiku Zaid itu akalnya. Yang mana yang dimaksud dengan hukum? Zaid atau akalnya? Yang bermanfaat itu siapanya? Akal kan? Berarti dia yang dimaksudkan dengan hukum. Apakah itu naat? Bukan, karena naat itu bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Ini yang bermanfaat adalah akalnya. Berarti ini yang dimaksudkan dengan hukum bermanfaat. Berarti badal. Sudah dari tadi itu kita uraikan itu. Masa kembali lagi? Katanya sudah paham tadi. Perbedaan naat sama siapa? Badal. Kan sudah dibedakan dari awal. Paham nggak? Masa masih dipertanyakan bahwa ini naat atau badal? Kan sudah kita jelaskan di pengertian. Kalau badal itu dialah yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Kalau naat bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Kalau atau pakai perantara. Walaupun dimaksudkan dengan hukum. Paham kan? Apalagi? Baik. Apakah badal itu harus bersambung dengan domir? Tidak. Iya. Tidak harus. Cuman kebanyakannya bersambung dengan domir. Karena nanti itu namanya badal itu kan pengganti. Namanya sebagai pengganti harus ada sesuatu yang menunjukkan dia itu adalah sebelumnya. Bisa domir, bisa nanti al, bisa. Paham kan? Tapi kebanyakannya dia pakai domir. Seperti tadi. Hafidhul Qur'ana nisfahu. Paham kan? Ro'aja'a Zaidun akuka. Ada domirnya. Ya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ada domirnya. Cuma nanti tidak harus domir. Boleh pakai al. Isim isyara dibolehkan. Ada lagi? Sebelum saya duduk baca ini. Baik? Tidak ada. Iman? Menakutkan antum kalau bertanya. Kalau contoh kita lagi tes, kita lagi panitia tes, dia menguasai semua materi, boleh kita katakan dia pada minggu, maksudnya dia bisa semua materi yang diteskan. Kalau dia tidak lolos, maksudnya sedikit yang hanya bisa, boleh kita golongkan dia di Istimal. Antum tes bahasa Arab, bahasa Indo. Gimana itu? Hayalan gitu? Enggak tahu. Ini itu menakutkan pertanyaanmu. Kau selalu tinggi hayalanmu. Ini paham gini. Dia pergi lagi tes ujian, misalnya kita tes ujian. Jadi itu harus kerjakan semua soal ujian baru antum gak badal. Gimana caranya? Ini 2 kalimat, 3 kalimat. Paham gini man? Mau hayalan tinggi. Jangan bertanya lagi kalau begitu. Dah, enggak boleh kau bertanya. Ada lagi? Atau kalau taukid jelas beda kan? Taukid itu kan ulang lafaz atau lafaz tertentu. Nafs, ain, kul, jami.
awalnya saya benar-benar melihat Zaid, tapi kalau di kondisi tertentu kita ke dokter mata tuh udah periksa mata. Di dokter roh itu Yusuf aina matanya untuknya lihat. Ainahunya itu bisa banget. Nah, pasti dia ndak bilang saya lihat Yusuf. Pasti dia bilang saya lihat matanya. Itu masalahnya. Masa dokter mata saya lihat Yusuf, pasti dia lihat matanya. Sama ini mursyid sama Iman. Nggak pergi dia menghayal dokter. Pasti dia lihat mata, nggak lihat Yusuf. Masa capek-capeknya tuh dokter. Lihat apa kita dokter? Yusuf, matanya. Nah, pasti dia bilang, lihat apa kita dokter? Matamu tuh. Nggak bisa. Masa pergi dokter bilang lihat lain? Saya yang sakit mata ya lihat mata lah. Masa lihat Yusuf? Yang aneh tuh lihat kakinya saat tadi. Ada lagi? Sudah ini? Ah. Iyalah, badal golat. Iya, ndak apa-apa, namanya badal golat. Badal karena salah ucap. Iya, itu kan badal yang 3 itu. Badal golat itu badal karena salah ngomong. Iya, saya bilang begini toh. Saya bilang begini, Ra'aitu Zaidan, Zaidun. Dia bilang ini, Ra'aitu Zaidan. Pas tak? Seharusnya. Tapi dia bilang, Ra'aitu Zaidun. Ada yang takut, Zaidan. Langsung dia bilang, Zaidan. Badal golat namanya itu. Nggak ada, badal golat. Alhamdulillah. Sudah kan? Kita baca. Alhamdulillah. Al-badal. Badal. Huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Badal golat, badal adalah tabi, pengikut. Al-maqsudu bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum. Bila wasitotin, tanpa perantara, bainahu wa baina matbu'ihi, antara dia dan antara yang diikutinya. Tanpa perantara. Contoh, Ja'a Zaidun abuka. Datang Zaid, yaitu bapak kamu. Ra'aitu Zaidan abaka, mansub. Marartu bi Zaidin abika, majrur. Dipahamkan? Jadi maksudnya badal itu bisa marfu, mansub dan majrur, tergantung sebelumnya. Tergantung sebelumnya. Selesai anwa'ul badal. Jenis badal. Badal kul minal kul. Contoh, seluruh dari seluruh. Menggantikan pengganti dan pengganti yang menggantikan seluruhnya. Misal contoh, Ja'a Zaidun abuka. Ya Zaid abuk Zaid. Itu namanya seluruh. Kedua, badalul ba'di minal kul. Sebagian dari seluruh. Contoh, hafidhul Qur'ana nisfahu. Sahabat Quran setengahnya, seperduanya. Yaitu setengahnya. Yang ketiga, badalul istimal. Nah, contoh, misal nafa'ani Zaidun ilmuhu. Bermanfaat bagiku Zaid itu, yaitu ilmunya. Yang keempat, badalul golat. Badal karena salah ucap, salah sebut. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya lihat Zaid kuda. Bisa kita bilang, kuda. Kuda. Salah ucap kan? Iya, paham ini kan? Selesai penutup kunci ilmu nahwu. Ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tamat kita. Alhamdulillah. Hari Senin. Dah? Atau besok? Besok saja. Supaya hari Senin langsung kita mulai. Hah? Gimana? Hah? Besok saja. Besok deh.
Bisa itu. Besok dong murojaah, marfu, mansub, majrur, tabi. Sedikit itu. Marfu 7. Ya kan? Mansub berapa? 9. Majrur 2. Tawabi 4. Coba jumlah. Berapa itu? Marfu 7. Mansub 9. Berapa itu? 16. Majrur 2. 18. Iya kan? Tawabi 4. Berarti 22. Bisa besok ini. Besok toh? Besok? Besok. Tidak boleh tidak. Supaya hari Senin kita buku baru. Besok. Tidak boleh ditawar. Dah. Jam pertama lah. Kan murojaah lisan toh. Murojaah lisan toh. Lisan juga besok ditanya. Iya. Besok kan? Gimana? Sepakat? Wajib sepakat. Supaya hari Senin kita buku baru. Paham kan? Hari Senin kita akan baca matan jurumiyah. Catatan kaki matan jurumiyah. Mulai. Lebih mudah insya Allah buku kedua karena sama dengan buku pertama. Nanti buku ketiga baru mulai meluas. Jadi nanti buku kedua itu seperti murojaah buku pertama. Seperti sorof juga. Seperti sorof. Nanti buku ketiga baru meluas. Dah hari Senin. Jadi sebentar dibagi memang bukunya Rilta. Besok. Besok ya dibagi memang bukunya. Yang datang murojaah dikasih. Yang tidak datang murojaah besok enggak dikasih. Gitu ya. Jadi kalau ikhwal luat datang saja. Ditanya tuh tidak besok. Pokoknya dapat buku. Kan ada pelajaran sorof kan jadi datang saja. Jadi besok sebelum kita murojaah bagi buku kedua nahwu. Dah? Bagi buku kedua nahwu besok. Jadi mau ke besok atau hari Senin? Nggak bagi buku itu kalau Senin? Beli. Jadi kalau hari Senin pilihannya beli buku. Begitu caranya ya. Karena manusia itu mau gratis. Ya. Jadi antum mau Senin tapi bayar atau besok tapi gratis? Apa? Besok lah kalau begini modelnya. Alhamdulillah. Jelas tak? Besok. Alhamdulillah. Besok kita murojaah marfu, mansub, majrur, tawabi. Tawabi. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi jangan bersantai-santai murojaah. Rey? Apa? Kan sudah dibilang dari tadi. Antum mau tunda atau tidak? Kalau ndak mau besok, berarti ndak gratis buku. Beli. Murah Ji. Murah Ji. Berapa harganya Ril? 40.000 Ji. Nah, yang ndak mau besok, ndak apa-apa. Tapi buku bayar. Betul, Ndak. Harus jam 10. Terserah mau bangun jam 3, jam 4. Bangun ke akhir malam. Jangan awal malam. Jangan puasa kalau besok capek. Pokoknya kita putuskan besok atau hari Senin? Pertanyaan terakhir, besok atau Senin? Yang mau besok? Lumayan. Mau Senin? Tidak ada. Siapa yang mau bayar buku? Iya, alhamdulillah. Mantap. Berarti besok kita murojaah sekaligus bagi buku untuk hari Senin. Bagi buku untuk hari Senin. Alhamdulillah. Cukup kan? Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.